maka maksudnya belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, maka penting bagi madrasah untuk memfasilitasi kepada anak-anak kita, yaitu berupa paket data. Jadi kalau kemarin Bapak PLT Bupati itu sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menganggarkan paket data, maka kalau di kita di Kementerian Agama, terutama yang di madrasah yang dikelola oleh masyarakat, itu bukan lagi menganggarkan, anggarannya sudah ada, tinggal penggunaannya saja. Nah, oleh karena itu saya berharap dana BOS, terutama yang di madrasah yang dikelola masyarakat, itu kan penggunaannya lebih luas, itu bisa dipakai untuk membantu anak-anak untuk memberikan paket data. Paling tidak dalam satu semester ini sekali atau 2 kali lah kita madrasah itu memberikan fasilitas paket data kepada anak-anak, sehingga jangan sampai tidak pernah sama sekali. Jadi ya, mengenai providernya terserah panjenengan semua. Jadi tidak ada keharusan harus ini harus itu, tidak ada. Itu menjadi kewenangan panjenengan untuk memilih provider yang mungkin dirasa paling murah dan paling kuat sinyalnya, sehingga ketika dipakai untuk pembelajaran itu tidak terputus-putus seperti tadi. Nah, itu semua terserah panjenengan semua. Yang kami harapkan hanya dengan memberikan fasilitas paket data untuk anak-anak kita yang ada di madrasah. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira itu bisa dilakukan karena di BOS itu secara juknisnya memang dibolehkan untuk pembelian paket data kepada anak. Itu yang di madrasah dikelola masyarakat. Kemudian untuk yang di madrasah negeri itu kan harus melalui provisi terlebih dahulu karena dipanya mungkin belum dianggarkan untuk pembelian paket data. Saya juga berharap paling tidak itu sekali saja madrasah itu memberikan fasilitas paket data kepada anak, minimal 1 kali minimal. Kalau lebih itu juga malah lebih baik, sehingga mereka itu merasa ada perhatian juga dari madrasah, dari pihak madrasah. Jadi tidak hanya menyuruh untuk online saja, tetapi kita juga memberikan fasilitas. Dan kalau bisa, nanti providernya itu juga harus memfasilitasi bahwa paket data itu bisa dikunci. Jadi anak ketika menerima paket data tidak langsung dihabiskan untuk main game atau untuk browsing atau main Google, tapi bisa dikunci, sehingga paket data itu hanya bisa dipakai untuk e-learning atau untuk media pembelajaran. Jadi misalnya 2 giga, nanti yang 1,5 giga untuk pembelajaran, yang 500 mega mungkin bisa untuk yang lain. Sehingga itu juga saya yakin juga akan memberikan motivasi juga kepada anak untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin termasuk evaluasi. Jadi kemarin pelaksanaan KSN yang sudah berjalan kemarin dari MPS, MIMA, ternyata kan dari Kabupaten Nganjuk itu pesertanya sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah madrasah yang ada. Jadi seperti jenjang MI pesertanya hanya berapa? 71 atau berapa? Padahal jumlah MI-nya saja itu ada 125. Demikian juga jenjang MPS dan kenapa peserta KSM kemarin itu sangat minim? Itu kan perlu dievaluasi. Padahal
pelaksanaan KSM kemarin itu kan secara daring. Artinya kita bisa memotivasi, bisa mendorong anak-anak kita untuk seluruhnya bisa mengikuti. Karena dengan mengikuti KSM itu kan tentunya paling tidak anak itu mempunyai pengalaman lah, paling tidak mempunyai pengalaman pernah mengikuti lomba kompetisi sains. Oleh karena itu kan, dan itu juga kegiatan rutin tahunan. Tapi kenapa kemarin itu pesertanya sangat banyak? Apakah dari faktor siswanya atau dari faktor ibunya atau dari faktor kita berintrospeksi. Saya berharap tahun depan kalau memang kondisinya masih mengharuskan daring, saya berharap ya semuanya itu harus berpartisipasi dan ikut, karena itu untuk menggugah anak, memotivasi anak untuk lebih berprestasi. Jadi ketika ikut lomba juga jangan hanya asal ikut, terus pokoknya melok. Kalau ikut lomba ya harus dipersiapkan. Tujuannya bukan untuk mencari juara, tetapi tujuannya adalah untuk memotivasi anak, untuk mengetahui kemampuan kapasitas anak itu. Jadi persiapannya juga harus benar-benar disiapkan, bukan hanya sekedar untuk ikut, tetapi kita harus menyiapkan sungguh-sungguh. Nah, ketika disiapkan dengan sungguh-sungguh itu nanti hasil dari lomba atau dari kompetisi itu sudah di luar kemampuan kita. Kalaupun hasilnya nanti mungkin belum bisa memuaskan ya tidak masalah, karena target kita bukan untuk juara. Tetapi ketika nanti sudah kita siapkan dengan maksimal dan ternyata bisa menjadi juara, ya alhamdulillah. Jadi kembali ke S29. Kan sekarang banyak kompetisi-kompetisi selain KSM, apalagi yang sekarang ini mungkin yang di tingkat MTS ya, ada kegiatan porseni. Ini saya berharap nanti yang MTS, yang jenjang MTS, baik negeri maupun swasta, ini bisa berpartisipasi dan partisipasinya tidak hanya sekedar ikut. Jadi memang harus disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita nanti tahu, oh sesuatu itu kemampuannya itu sampai di sini. Oh sesuatu itu memang mampu. Oh sesuatu itu begini. Kalau hanya sekedar itu nanti kita juga tidak akan bisa tahu sejauh mana kemampuan atau kapasitas anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan lomba-lomba itu tadi saya berharap seperti itu, tidak hanya sekedar itu tapi disiapkan sebaik-baiknya. Kemudian mengenai asesmen nasional yang akan berlangsung sebentar lagi bulan depan, kalau tidak salah jadwalnya itu yang Madrasah Aliyah itu tanggal 27 sampai 30 September di jenjang Aliyah. Dan nanti ketika Aliyah, Madrasah Aliyah yang bersangkutan itu mungkin sarana prasarana belum memadai atau belum mencukupi, nanti bisa bergabung ke Madrasah Aliyah yang sudah memiliki sarpras yang memadai untuk mengikuti asesmen nasional. Dan asesmen nasional ini nanti tidak hanya diikuti oleh siswa, tetapi seluruh komponen madrasah, mulai dari kepala madrasah, guru, tenaga pendidik, dan juga anak-anak didik. Jadi itu nanti untuk memotret sebuah madrasah ini ketika berkualitas itu memang
kualitasnya itu dari siswanya atau dari gurunya atau dari kepala madrasahnya. Sebaliknya, ketika kualitasnya itu kurang baik, nah itu dari faktor siswanya atau gurunya atau kepala madrasah, maka akan dipotret melalui asesmen nasional ini. Kemudian yang jenjang MTS juga demikian, yaitu mulai tanggal 4 sampai 7 Oktober. Kemudian yang terakhir nanti yang jenjang MI, itu ada 2 gelombang. Gelombang 1 tanggal 8 sampai 11 November, gelombang 2 tanggal 15 sampai 18. Nah, bagi madrasah-madrasah, saya ulangi lagi, bagi madrasah-madrasah yang belum mempunyai sarpras yang memadai untuk mengikuti asesmen nasional, nanti bisa bergabung dengan madrasah yang memiliki sarpras yang cukup. Dan madrasah yang punya sarpras yang cukup harus mau diikuti. Jangan sampai gak oleh kalau ini jangan sampai harus karena ini untuk kepentingan kita bersama. Nah, ketika ada biaya-biaya, nah itu terserah antar kepala madrasah yang ikut dengan yang diikuti selanjutnya. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi itu informasi mengenai asesmen nasional. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai EMIS. Jadi EMIS kita sekarang adalah EMIS 40. Ketika perpindahan dari EMIS sebelumnya ke EMIS 40 ini ada persoalan ketika pengurusan izin operasional ada beberapa madrasah. Kalau tidak salah kemarin ada 14 madrasah yang mengajukan izin operasional itu sampai 1 tahun itu belum turun budgetnya. Alhamdulillah kemarin sudah lancar EMIS-nya, kemudian sudah turun budgetnya. Kemudian untuk di EMIS ini kemarin kita sudah kelulusan siswa di MIMA. Jadi siswa-siswa yang sudah lulus itu di EMIS, di EMI jenengan itu juga harus segera diluluskan. Karena kalau di EMIS jenengan nanti belum diluluskan, maka siswa tersebut tidak bisa masuk ke EMIS-nya jenjang di atasnya. Misalnya dari MI sudah lulus, di EMIS-nya belum diluluskan, maka dia nanti tidak akan bisa masuk EMIS-nya MTS, masih nyantol di EMIS-nya MI. Demikian juga yang sudah lulus di EMIS-nya MTS, melanjutkan ke MA, ke Aliyah, kalau di MTS-nya, di EMIS-nya itu belum diluluskan, maka siswa tersebut tidak bisa masuk di EMIS-nya Aliyah karena masih nyantol di EMIS-nya MTS. Kemudian untuk pengajuan PIP ini yang sering dikeluhkan oleh teman-teman. Jadi PIP itu memang bukan kewenangan dari Kementerian Agama sendiri. Kementerian Agama hanya memfasilitasi untuk mengusulkan. Nah, dari berbagai informasi yang saya terima ketika kita turun di madrasah itu ada informasi yang menarik, yaitu ketika madrasah tersebut mengusulkan PIP itu 100% itu masuk. Nah, ternyata pihak madrasah itu berkoordinasi dengan pihak desa. Jadi di desa itu ada operator pengelola data terpadu. Di desa itu ada operator pengelola data terpadu. Nah, di situ di data terpadu itu ada data warga yang mendapatkan PKH atau dana sosial lainnya. Nah, ketika di data terpadu itu warga itu sudah non-aktif, maka akan disinkronkan dengan data yang kita kirim, kita usulkan PIP itu.
kita usulkan PIP, ternyata data dari desa itu sudah non aktif, itu artinya lagi tidak sinkron sehingga mungkin tidak akan dapat PIP. Nah, yang saya dengar ketika kita usulkan PIP, kemudian yang bersangkutan juga koordinasi dengan desa, maka data yang non aktif itu diaktifkan sehingga data yang kita kirim dengan data yang disaring dari desa yang dikirim ke dinas sosial ke atasnya ke Kemensos itu akan sama, sehingga sangat mungkin untuk bisa mendapatkan PIP karena memang datanya sudah sama dari Kementerian Agama dan dari desa.